Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ulin Nuha selaku dosen mata kuliah Etika Profesi serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini untuk mengikuti presentasi makalah yang bertemakan pendekatan pemangku kepentingan dan manajemen risiko. Topik ini sangat penting karena dalam menghadapi berbagai tantangan di lingkungan organisasi maupun bisnis, pendekatan pemangku kepentingan memainkan peran kunci dalam memastikan berbagai risiko dapat diidentifikasikan dan dikelola dengan baik. Pendekatan yang tepat tidak hanya membantu organisasi mencapai tujuannya, tetapi juga menjaga hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Sebelum presentasi ini saya mulai, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Faizin dengan NIM 148. Saya Serliana Nafratilova NIM 141. Saya Rama Safila Rosyada dengan NIM 130. Pendekatan pemangku kepentingan adalah metode untuk memastikan keberhasilan jangka panjang suatu proyek atau organisasi dengan melibatkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan atau stakeholders menurut Wikipedia didefinisikan sebagai orang atau kelompok yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang dibuat organisasi, kebijakan-kebijakan yang diambil atau kegiatan yang lain. Pemangku kepentingan teridentifikasi atas dasar keberadaan mereka di organisasi, apakah mereka berada di dalam atau berada di luar organisasi. Kelompok yang berada di dalam lingkaran kegiatan organisasi disebut pemangku kepentingan primer yang mencakup 1. Karyawan yang memberikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan teknis, dan non-teknis. Yang kedua, pengelola atau manajemen yang berkontribusi pada pelaksanaan berbagai fungsi manajerial organisasi. Yang ketiga, pemegang saham, terutama pemegang saham mayoritas. Yang keempat, kreditur sebagai pihak ketiga yang berperan menyediakan dana untuk pelaksanaan aktivitas. Yang kelima, distributor yang menyalurkan produk atau jasa yang dihasilkan organisasi atau perusahaan bisnis. Yang keenam, pemasok yang menyediakan kebutuhan bahan operasional yang sering berperan sebagai agen informasi bagi produsen. Selain pemangku kepentingan primer, juga terdapat pemangku kepentingan sekunder yang berperan penting namun tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan secara langsung. Kelompok ini terdiri atas media, kelompok pemerhati, atau kelompok-kelompok sosial yang terbentuk akibat tindakan tertentu yang dilakukan perusahaan. Apa itu manajemen risiko? Sebelum kita masuk ke manajemen risiko, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan risiko. Jadi, risiko adalah sesuatu yang merugikan kita atau orang lain. Seperti contohnya, jika kita mengambil keputusan yang salah di tempat kerja, itu bisa membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain atau bahkan pekerjaan kita sendiri. Jadi dapat disimpulkan, makna manajemen risiko berarti cara kita mengidentifikasikan, menilai, dan mengurangi risiko tersebut agar tidak bertambah buruk. Dalam konteks etika profesi, manajemen risiko membantu kita menghindari masalah-masalah yang bisa merusak nama baik atau reputasi kita di tempat kerja. Apakah penting manajemen risiko dalam etika profesi? Jadi, etika profesi adalah prinsip-prinsip moral yang harus diikuti oleh setiap profesional dalam menjalankan tugasnya. Lalu, apa pentingnya manajemen risiko dalam etika profesi? Jadi, etika profesi adalah prinsip-prinsip moral yang harus diikuti oleh setiap profesional dalam menjalankan tugasnya. Penerapan manajemen risiko dalam etika profesi sangatlah penting. Yang pertama, untuk menjaga reputasi profesi. Jadi, pelanggaran etika dapat merusak reputasi pribadi dan institusi. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan publik. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan kepercayaan klien atau publik terhadap profesional. Yang ketiga, meminimalisir konsekuensi hukum.
Pelanggaran etika bisa menimbulkan tuntutan hukum atau sanksi profesional. Yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas layanan. Jadi manajemen risiko memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan standar etika, sehingga kualitas layanan lebih terjamin. Selanjutnya yaitu ada beberapa contoh risiko yang sering muncul dalam etika profesi. Yang pertama yaitu risiko kepatuhan. Hal ini terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan hukum, standar profesi, atau kode etik yang berlaku. Yang kedua, risiko reputasi. Risiko yang diakibatkan karena adanya pelanggaran etika yang berakibat pada rusaknya kepercayaan publik. Yang ketiga, risiko hukum. Potensi tuntutan hukum akibat tindakan yang melanggar norma etika. Yang keempat, risiko operasional. Terjadi karena ketidakefisien atau ketidakpatuhan dalam proses internal yang dapat menimbulkan masalah etika. Nomor 5, risiko konflik kepentingan. Terjadi karena adanya seorang profesional yang mementingkan dirinya sendiri. Lalu bagaimana cara mengelola risiko dalam etika profesi? Jadi, agar kita bisa menghindari risiko-risiko tersebut, berikut adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu kenali risiko. Jadi pertama-tama, kita harus tahu apa saja risiko yang akan muncul di pekerjaan kita. Misalnya, jika kita bekerja di bidang hukum atau keuangan, kita harus tahu aturan-aturan yang ada. Yang kedua yaitu nilai risiko. Setelah mengenali risiko, kita perlu memikirkan seberapa besar dampaknya. Apakah bisa merusak reputasi kita, atau mungkin hanya masalah kecil yang bisa diperbaiki. Yang ketiga yaitu kurangi risiko. Setelah tahu risikonya, kita harus membuat langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan risiko yang terjadi. Misalnya, kita harus selalu transparan dan jujur dalam bekerja, melaporkan konflik kepentingan, atau menjaga kerahasiaan informasi. Yang keempat, pantau dan evaluasi. Manajemen risiko bukan pekerjaan yang sekali saja. Kita harus terus memantau dan mengevaluasi situasi di tempat kerja untuk memastikan kita selalu bekerja sesuai etika. Selanjutnya ada contoh studi kasus manajemen risiko dalam etika profesi. Yang pertama yaitu kasus skandal akuntansi Enron pada tahun 2001. Jadi Enron ini terlibat dalam manipulasi laporan keuangan, di mana para eksklusif melanggar etika profesi akuntansi untuk keuntungan pribadi. Kegagalan manajemen risiko etika dalam kasus ini mengakibatkan kerugian finansial yang besar dan menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. 3 lapis pertahanan atau 3 lines of defense merupakan bentuk penerapan dari manajemen risiko yang berperan sebagai upaya pertahanan terhadap risiko yang timbul dalam perusahaan. Jika dijalankan dengan baik, manajemen risiko dapat membuat aktivitas bisnis dalam perusahaan berjalan efektif dan efisien dengan tujuan meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Yang lapis pertama ada operasional, adalah jajaran manajemen terutama manajer operasi yang terlibat dalam operasional sehari-hari. Mereka bertanggung jawab untuk menerapkan pengendalian internal dan pengelolaan risiko dalam menjalankan proses bisnis secara efektif dan efisien sesuai strategi dan peraturan perusahaan. Tugasnya yaitu memastikan adanya lingkungan pengendalian yang kondusif, menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan di saat menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing. Mereka diharapkan dengan penuh kesadaran mempertimbangkan faktor risiko dalam keputusan dan tindakan yang dilakukannya. Pengendalian internal yang efektif, adanya pemantauan dan transparansi. Yang lapis kedua ada manajemen risiko dan kepatuhan, adalah unit perusahaan yang membantu membangun dan memantau pengendalian pada lapis pertama. Fungsi ini memastikan lapis pertama diterapkan dan dioperasikan dengan tepat. Tugasnya yaitu bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau penerapan manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan, pengawasan agar fungsi bisnis melaksanakan kebijakan dan standar prosedur manajemen risiko dan kepatuhan, memantau dan melaporkan risiko-risiko perusahaan secara keseluruhan. Yang lapis ketiga ada audit internal,
yaitu yang memberikan pemastian terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Mereka juga bertugas untuk memastikan lapis pertama dan kedua berhasil mencapai sasaran, manajemen risiko, dan pengendalian yang telah ditetapkan. Tugasnya yaitu melakukan evaluasi terhadap rancang bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan, memastikan bahwa lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.